Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Pernahkah mendengar istilah burnout? Artinya kita semangat di awal kemudian berubah menjadi lelah total, semacam puncak dari stres dan keletihan pikiran kita serta fisik kita. Pernah tidak kita merasakan di awal-awal kita semangat menjalani sesuatu, ya lama-lama kemudian terasa capek, terasa lelah sekali, kehilangan motivasi, ya bahkan seperti ingin menyerah. Itulah namanya burnout. Kondisi badan mulai letih, kemudian mental dan emosional juga tertekan, ya mungkin urusan pekerjaan, tugas kuliah dan ekspektasi yang tidak ada habisnya. Awalnya kita ingin all out sekali, ya merasa punya tujuan besar dan percaya dengan apa yang kita kerjakan, tapi lama-lama semua itu seperti tidak berarti. Maka lihat bagaimana Al-Quranul Karim mengatasi burnout ini. Pertama, kenali batasanmu. Allah saja tidak sekeras itu kepada diri kita. Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bahwa Allah tidak membebani seseorang kecuali menurut kesanggupannya. Ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa Allah lebih tahu kemampuan kita daripada diri kita sendiri. Jika Allah saja tidak membebani kita dengan sesuatu yang di luar kapasitas, kenapa kita sering membebani diri dengan ekspektasi yang berlebihan? Ya, atau apakah kemudian Allah kita anggap tidak tahu kelemahan diri kita dan keterbatasan kita? Justru karena Allah tahu, Allah tidak membebani di luar batas kemampuan kita. Makanya Allah mengajarkan kita untuk bersyukur, menikmati proses, beristirahat, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala di saat kita merasa lelah. Belajar mengenali batasan diri itu bukan berarti menyerah, tetapi menjaga diri agar kita tetap utuh. Karena kalau kita terus memaksakan diri tanpa henti, justru akan kehilangan semangat dan kebahagiaan yang sebenarnya ingin kita capai. Maka nikmati prosesnya, percayakan hasilnya kepada Allah, insya Allah sampai. Fa'idha faragta fansab wa ila rabbika fargab. Hidup kita di dunia ini memang isinya itu tentang berjuang, tapi kita harus merubah mindset kita bahwa ekspektasi yang kita bangun harus disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun fa'idha faragta fansab, selesai dari satu pekerjaan, selesai dari satu aktivitas, kita siap dengan aktivitas yang lain, tapi di akhirnya tetap wa ila rabbika farghab. Hanya kepada Allah lah kita berharap, hanya kepada Allah lah kita menyerahkan segala sesuatunya, sehingga kita tidak burnout tadi, tidak merasa lelah dan capek ketika di awal kita betul-betul semangat. Kehadiran Allah itu sangat terasa jika kita menghadirkannya. Bagaimana Allah berfirman, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, dengan terus mengingat Allah maka hati menjadi tenang. Atau kita harus tahu pentingnya balancing dalam mengatur ritme kehidupan kita. Ada keseimbangan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Jumu'ah tentang ayat untuk pelaksanaan ibadah Jumat. Di situ Allah menegaskan, idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Kalau memang diseru untuk melaksanakan ibadah Jumat, maka segeralah tinggalkan jual beli, ya. Ketika azan berkumandang tadi, tinggalkan segala urusan dunia, berlari menuju kepada Allah, karena disitulah hati kita kemudian menemukan ketenangan dan ketentraman. Namun Allah tidak meminta kita berhenti, kan? Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita kembali bertebaran di muka bumi ini, mengejar rezekinya, mengais karunia-Nya, namun dengan tetap membawanya dalam hati. Bayangkan saat kita bekerja, bergerak dengan semangat, ya saat tiba waktunya mengingat Allah, kita berhenti sejenak, ya hati kita merasa tenang dalam sujud,
ritme ini bukan sekedar aturan, tapi bentuk cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus bentuk cinta Allah kepada kita dan juga kebutuhan kita kepada hal tersebut. Agar kita tidak kehilangan diri dalam kesibukan duniawi, namun tetap menikmati indahnya hidup yang penuh dengan keberkahan ini. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.